Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan seperti biasa kita menghadirkan narasumber yang datang dan hadir ke studio Duta TV untuk membahas sebuah tema menarik, tentunya dari para akademisi dari UIN Antasari, Banjarmasin. Dan kita ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bersama dengan Ibu Ina Mutmainah MA PhD terkait dengan tema yang menarik, terutama dalam pola pendidikan kepada anak-anak kita yang tentunya juga semakin menarik ketika dipelajari bagi para orang tua. Tentunya tema kita hari ini secara garis besarnya membahas seputar pembelajaran bermakna bagi anak. Boleh kita ingin mendengarkan Bu terkait dengan tema yang hari ini menjadi bahasan kita terlebih dahulu sebagai pembuka dari Ibu Ina. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jadi tema tentang pembelajaran bermakna ini kita mulai dengan mengingat masa lalu kita ya. Zaman-zaman saya masih kecil, mungkin Pak Gusti juga dulu sempat mengalami itu. Jadi kita dulu kan misalnya di sekolah ya, di sekolah itu kita diajarin oleh guru kita misalnya pelajaran IPS saja. Misalnya dulu ada provinsi, misalnya ada 31 provinsi. Lalu kalau dalam pendidikan agama Islam kita diajarkan misalnya tentang rukun iman ya. Rukun iman tuh ada 6 gitu kan. Terus rukun iman yang pertama percaya kepada Allah, kemudian kita lanjut belajar Asmaul Husna. Kita hanya menghafal, ya kan? Kemudian sifat Asmaul Husna itu ada 99, hanya kita hafal saja. Nah, kita tidak pernah bertanya mengapa kita harus belajar itu, ya kan? Kemudian di rumah juga kita dididik oleh orang tua kita, misalnya bangun tidur, buka jendela, ya kan, rapikan tempat tidur, terus sapu rumah. Kita lakukan tanpa kita bertanya, kenapa sih kalau ditutup jendelanya, kenapa emang? Ya kan, kalau kasur dibiarkan begitu saja setelah kita bangun tidur, kenapa? Tanpa pernah bertanya. Nah, anak-anak sekarang ini yang generasi Z, katanya generasi milenial itu udah semakin kritis, ya kan? Mereka tentu dua pilihan tuh. Kalau mereka bertanya, kenapa harus begitu? Dan atau mungkin mereka diam tapi tidak mau melakukannya karena mereka tidak tahu manfaatnya, kenapa mereka harus berbuat seperti itu. Itu yang kita akan bahas, baik bagi guru di sekolah maupun bagi orang tua di rumah. Oke, kita tahu bahwa memang guru dan orang tua ini sendiri menjadi orang-orang yang istilahnya sebagai tenaga pengajar, baik yang secara formal yang disebut dengan guru atau dosen begitu ya, maupun juga bagi orang tua yang memang dari lahir hingga istilahnya diantarkan kepada dewasanya untuk mendidik dengan nilai-nilai dan etika-etika dalam sebuah ilmu kehidupan. Kalau kita bicara mengenai di dalam dunia formal dulu Bu, memang di dalam dunia formal itu memang terbatas dengan kurikulum yang kemudian juga mengajarkan terkait dengan mata-mata pembelajaran yang akan dipelajarkan dalam satu hari bisa saja menyentuh 8 hingga 9 mata pelajaran gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu sejauh mana sebenarnya pembelajaran makna bagi anak untuk bisa menangkap, sedangkan kalau di dalam sebuah penelitian menyebutkan ketika otak tersebut hanya mampu menyerap informasi ketika 20 menit pertama. Betul. Nah, ya, nah itu kalau misalnya kita kembali ke melihat sejarah tentang kurikulum di Indonesia ya. Jadi mulai dari PPSI, kemudian ada CBSA, cara belajar siswa aktif, kemudian sampai kemudian ada yang lalu itu sebelum yang sekarang ini kurikulum 2013 ya. Nah, sebenarnya di kurikulum 2013 itu kan menggunakan pendekatan saintifik katanya. Jadi anak-anak itu dilatih, peserta didik ini dilatih untuk tidak hanya menelan ilmu pengetahuan itu bulat-bulat hanya dikasih tahu saja.
seperti gelas, kemudian dicurahin pakai ceret ya, minuman tuh. Nah, tetapi peserta didik itu diajak untuk memikirkan kenapa bisa begitu. Makanya kemudian seperti seorang ilmuwan. Jadi mereka disuruh mengamati dulu yang dikenal dengan 5M. Jadi mereka mengamati dulu, misalnya melalui video ataupun kemudian cerita gurunya, ataupun melihat di alam sekitar, misalnya tentang metamorfosa katak ya. Mereka disuruh mengamati. Nah, baru kemudian mereka bertanya, diajak untuk bertanya, ini apa ya namanya? Nah, baru habis itu mereka mengeksplor. Mereka mengeksplor baik dengan membaca maupun apalagi anak-anak sekarang punya gadget ya, punya gadget, mereka bisa googling ataupun pergi ke perpustakaan membaca buku, beragam buku yang kemudian bisa menjelaskan tentang metamorfosa katak itu. Lalu kemudian mengasosiasi itu. Nah, di sini yang kemudian pembelajaran bermakna itu terjadi seharusnya, bahwa anak itu kemudian mengkaitkan ilmu yang sedang mereka pelajari ini dengan kehidupan sehari-hari mereka. Apa sih sebenarnya makna metamorfosa itu bagi kehidupan dia, gitu kan? Nah, baru terakhir mengkomunikasikan, yaitu bisa dalam bentuk mempresentasikan, ataukah mereka membuat poster atau apa saja. Jadi pembelajaran bermakna di sini maksudnya kalau yang tadi itu kurikulum 2013 itu adalah mereka tidak hanya sekedar menelan ilmu pengetahuan, tapi juga mereka harus bisa mengkaitkan apa yang mereka pelajarin ini untuk kehidupan mereka sehari-hari. Oke, Itu kalau dalam 5M IPA. itu tadi ya, Bu, Ya, ya. itu 5M. Baik, nah memang kalau bicara mengenai metode pembelajaran ini sendiri kan cukup beragam. Ya. Ada yang istilahnya learning by nature, yang memang mereka belajar di alam, lalu kemudian juga belajar di kelas, dan ada beberapa metode-metode pembelajaran yang sifatnya audiovisual dan lain sebagainya. Nah, dengan kondisi seperti ini, sejauh mana sebenarnya para anak-anak kita untuk bisa belajar, terutama sejak dini? Karena kan banyak juga orang tua yang istilahnya semacam kebingungan dalam mengatasi anak yang kemudian sudah mulai ketergantungan dengan gadget atau gawainya itu tadi, di era dimana memang teknologi hari ini sudah menjadi sebuah keniscayaan begitu. Betul. Nah, apa yang menjadi treatment atau kemudian juga sarana seperti apa untuk bisa mengontrol anak agar tetap mau belajar di tengah satu interaksi yang digunakan pada saat menggunakan gadget itu? Ya, gadget itu sebenarnya bagus, ya kan? Jadi tergantung bagaimana kita menggunakannya. Bahkan zaman saya dulu kecil, nggak ada pelajaran TIK itu, teknologi informasi dan komunikasi itu. Namun sekarang mereka harus paham. Cuman sekarang bagaimana cara menggunakannya saja. Tadi seperti misalnya yang kurikulum 2013 itu ya, gadget itu bisa saja dibawa, cuman tergantung bagaimana kemudian guru mengawasi ke penggunaannya tersebut. Jadi misalnya di satu sekolah itu ada, saya lihat, untuk pembelajaran IPA kah, untuk IPS kah, bahkan untuk kesenian, seni budaya itu anak-anak disuruh membawa gadget, ya. Namun ketika mereka datang, belum jam pelajaran itu dikumpulkan di wali kelas. Nah, nanti pas saat pelajaran, mereka memang mereka boleh mengambil gadget yang dikumpulkan di wali kelas itu. Setelah selesai jam pelajaran, maka dikumpulkan kembali ke wali kelas. Namun memang harus hati-hati, karena jangan sampai ada anak ngaku-ngaku dia tadi naruh misalnya HP-nya merek yang murah atau harga yang murah dengan spek yang murah, kemudian mereka ngambilnya yang mahal, gitu kan. Susah. Nah, itu jadi dengan kondisi-kondisi yang seperti itu istilahnya bisa disesuaikan, tapi kemudian juga harus kita bijak. akan tanyakan seperti apa sih dan sejauh mana sih implikasinya terkait dengan pembelajaran makna, terutama dalam ilmu agama yang hari ini pastinya juga menjadi kekhawatiran bagi orang tua. Ada orang tua yang memang
secara langsung mengirimkan anaknya langsung ke pesantren gitu ya tanpa mengetahui positif dan negatifnya. Tapi bagaimana sih sejauh ini untuk bisa mengetahui dan mempola itu semua? Nanti kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua, berbicara mengenai pendidikan dan pembelajaran makna bagi anak, terutama dalam anak yang dimaksud dalam hal ini adalah bisa jadi memang anak siswa kita gitu ya, mahasiswa atau yang memang di sekolah secara formal, tapi juga bisa jadi memang pemaknaan yang betul-betul anak kita dari ayah dan ibu masing-masing, lalu kemudian juga memiliki proses pendidikan dan pola pembelajaran yang hari ini juga kian dikembangkan. Ada beberapa orang tua yang concern sekali dengan hal ini, hingga istilahnya membuat kurikulum mandiri untuk kalau di rumah itu sendiri seperti apa. Selain misalnya di sekolahan itu nanti juga akan diajarkan oleh gurunya. Nah, implikasinya kalau misalnya orang tua melatih anaknya secara kritis terkait dengan pembelajaran itu tadi, Bu, apa yang didapatkan dengan pola kritisnya sang anak hari ini yang istilahnya bisa jadi usia-usia 0 usia-usia batita atau balita yang sudah mulai mempertanyakan apa itu Islam, di mana itu Tuhan gitu ya, dan lain sebagainya. Seringkali out of the box pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dilontarkan oleh mereka para anak kecil dari usia dini ini sendiri. Sejauh mana sebenarnya pembelajaran makna juga dipahami orang tua, Bu, ketika misalnya bukan di sekolahan, untuk bisa menjelaskan dan menerima asupan kritis yang mereka istilahnya lontarkan. Iya, kalau tadi kan kita bicara sekolah ya. Nah, kalau kita tarik ke rumah itu juga kayaknya sekarang anak-anak juga gitu kan, nanya, nggak boleh duduk di di pintu, nanti jauh jodoh, ya kan? Apalagi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan kritis seperti tadi, misalnya kenapa puasa wajib itu bulan Ramadan, kenapa tidak bulan Muharram misalnya. Nah, disitulah letaknya bagaimana orang tua seharusnya menjawab dengan bijak, ya. Jadi katakan saja misalnya bahwa ada hal-hal yang harus kita ikuti karena itu merupakan ibadah mahdoh, jadi memang harus kita terima ya. Tapi ada juga yang memang kita bisa logikakan. Jadi agama itu adalah keyakinan, ya kan. Jadi orang tua juga harus bisa menjelaskan hal-hal yang kemudian bisa mereka terima dengan akal mereka. Misalnya zakat itu puasa misalnya, puasa itu kenapa kita berpuasa? Katanya agar kita bisa merasakan bagaimana laparnya orang miskin. Tapi kenapa orang miskin juga disuruh puasa? Iya kan? Orang miskin juga disuruh puasa. Mereka sudah tahu bagaimana laparnya karena tidak makan. Tapi kenapa mereka disuruh puasa juga? Nah, mungkin orang tua harus bisa kemudian mencarikan jawaban yang bisa mereka terima secara akal mereka. Baik. Begitu juga misalnya zakat. Zakat itu sepanjang dia orang Islam, sepanjang dia lahir sebelum khatib naik ke mimbar, ya kan, maka wajib untuk bayar zakat. Nah, kenapa? Nah, mereka tentu harus diawali dengan pertanyaan-pertanyaan, pernah nggak lihat orang yang nggak bisa makan untuk esok harinya, nggak punya baju, ya kan? Artinya dengan pembelajaran yang mungkin lebih bisa menyentuh mereka terima, dan kemudian juga penyampaiannya pun juga tidak terlalu berat yang memang secara teoritis atau kemudian juga secara memang istilah orang Banjar itu bujur harus gitu ya, memang seharusnya. Walaupun memang dalam penerimaannya itu juga ketika misalnya orang tua tertentu yang memang tidak bisa sama sekali menjelaskan, ini bisa diarahkan untuk bertanya kepada yang lebih tepat begitu. Nah, ketika misalnya kehausan anak untuk kemudian juga bertanya di rumah tidak mampu
orang tua. terselesaikan ibaratnya dengan baik, dahaga ini sendiri kan biasanya ditumpahkan pada saat di sekolahan. Iya. Yang bisa jadi ditanyakan kepada guru dan lain sebagainya. Peran-peran seperti apa yang mungkin guru harus miliki dalam pola interaksi ini, Bu, agar memang tidak salah persepsi, tidak menuai perbedaan sebuah keilmuan yang memang seharusnya, dan kemudian juga agar memang anak-anak ini bisa menerima dari apa yang disampaikan. Ya, betul. Pertama, bahwa jangan patahkan pertanyaan-pertanyaan kritis tadi dengan hanya mengatakan udahlah nggak usah nanya, pokoknya ikut aja. Nah, ini karena itu bisa membunuh rasa ingin tahu mereka, ya kan, dan mereka akhirnya, kalau orang Banjar bilang, pancat, nggak mau lagi dia nanya, dan itu satu kemungkinan. Yang kedua, mungkin dia akan berpikir bahwa aduh, kok nanya ke mama ini ya, malah begini jawabannya, jadi dia malah mungkin membuka ruang diskusi dengan orang yang mungkin di salah, luar yang betul, atau yang salah itu. Ya, salah satu. Yang kedua, mungkin dia akhirnya tidak respect, tidak hormat kan. Mamaku nggak bisa jawab gitu kan. Tadi bagus juga idenya, kalau misalnya itu kemudian tanyalah kepada orang yang lebih tahu, ajaklah dia kemudian apakah misalnya ke guru di masjid gitu kan, atau misalnya temuilah gurunya di sekolah, sampaikan itu. Apalagi kalau kita tarik kemudian ke sekolah lagi. Kalau tadi kurikulum 2013 sebenarnya sudah memberikan ruang kepada guru untuk mengajak anak mengasosiasikan pengetahuan yang sedang dipelajari itu dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bergeser ke sini di zaman kurikulum merdeka itu juga semakin ditekankan bagaimana pembelajaran bermakna itu harus dibangun oleh guru. Jadi bahkan ada, kalau kita bicara soal RPP ya, zaman kurikulum 2013, kalau di kurikulum merdeka di modul ajar itu ada namanya pembelajaran bermakna khusus itu. Jadi kenapa anak harus belajar Asmaul Husna? Bagaimana, apakah hanya sekedar menghafal bahwa Al-Malik artinya penguasa, ya kan? Terus Al-Quddus, Maha Suci, hanya sebegitu sajakah? Al-Basir misalnya Maha Melihat, ya kan? As-Sami' Maha Mendengar, hanya sebatas itu sajakah anak itu mempelajari Asmaul Husna, ya kan? Hanya sekedar menghafal. Nah, dalam kurikulum 2013 itu kemudian harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Melihat, Maha Mendengar? Maksudnya adalah bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk, harus menjaga sikap, perbuatan, tutur kata kita, karena Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Nah, itu yang harus disampaikan kepada siswa. Oke, jadi intinya adalah integrasi keilmuan bisa jadi sebenarnya dimasukkan nilai-nilai agama tanpa istilahnya harus menjadikan anak tersebut misalnya kebingungan dengan yang mana yang sebenarnya bisa diterapkan di dalam nilai agama dan nilai kehidupan begitu. Nah, dengan kondisi seperti itu nanti yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana peranan dari Dewan Guru atau kemudian juga orang-orang yang ada di sekolah ini sendiri untuk memetakan itu semua, Bu, karena kan semua anak ini memiliki perbedaan kualitas masing-masing. Ada yang memang cenderung unik, ada yang cepat, ada yang istilahnya juga responnya juga out of the box kadang, sehingga membuat hal-hal tersebut mungkin bisa saja, apalagi di era yang hari ini teknologi semuanya ada serba direkam, serba viral dan sebagainya, ini juga mungkin menjadi perhatian bagi kita semua. Nanti kita akan bahasnya lebih lanjut, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Pembelajaran memang menjadi sebuah hal yang dilakukan oleh orang tua maupun juga guru dengan harapan output yang didapat bagi sang anak bisa menjadi anak yang berbakti, anak yang dapat dibanggakan dengan
nilai dan etika yang ada di dalam dirinya tersebut untuk bisa lebih bermanfaat dalam kehidupan bersosial. Namun dengan kondisi hari ini kita mengetahui begitu banyak anak-anak kita yang dengan usia-usia rentan mereka mencari jati diri dan lain sebagainya, hingga dengan kenakalan-kenakalan remaja yang mungkin juga cukup meresahkan bagi warga sekitar dan lain sebagainya. Ini kan juga menjadi cerminan pola asuh, pola pendidikan, pola orang tua gitu ya Bu ya. Sejauh mana sih sebenarnya Bu keterikatan batin istilahnya antara orang tua dan anaknya, agar anaknya ini ketika misalnya diberikan arahan untuk bisa menjadikan arahan tersebut sebagai sebagai hal yang memang bisa dilakukan, bukan hal yang justru sebaliknya, yang misalnya kata jangan berarti dilakukan, yang kemudian juga disuruh malah lebih dilakukan gitu. Nah dengan kondisi seperti itu, apa saja sebenarnya untuk menjaga keterikatan batin antara orang tua dan murid dan anaknya, begitupun juga dengan guru dan muridnya. Ya. Jadi tadi kalau misalnya ya antara orang tua dengan anak itu bisa orang tua membangun kepercayaan anak kepada orang tuanya. Oh, ternyata orang tuaku paham ya, dan dia kemudian bisa menambah rasa hormat dia, rasa respect dia, bahwa wah, mama abah nih bisa dijadikan rujukan nih kan. Itu bagus ya, akan membangun bonding atau ikatan tadi itu. Di sini juga mungkin memang kita sebagai orang tua perlu mengubah pola, jangan hanya sekedar jangan dan harus, ya kan, pokoknya tapi kita bangun misalnya, gimana kalau misalnya meja kita taruh di sini deh, kenapa harus begitu? Oh iya, biar nanti enak buka jendela. Tadi kalau kembali ke tadi, kenapa jendela harus dibuka begitu bangun tidur? Kalau kita dulu kecil kan cuma dibilang nanti biar rezeki datang, ya kan? Tapi kan kalau mereka kemudian kita bisa arahkan, misalnya, coba deh berdiri di pinggir jendela, ketika kamu buka jendela tuh, terus kamu dekatkan hidung kamu ke jendela, apa yang kamu rasakan? Oh ya, segar. Nah, itu sebenarnya. Jadi pembelajaran bermakna itu tidak hanya sekedar mengatakan buka jendela, tapi harus pahamkan kenapa harus buka jendela. Ada alasan yang melatar belakang. Dan itu logis kan. Nah, buka jendela biar udara yang semalaman habis karbon dioksida kita keluarkan tuh bisalah bertukar dengan oksigen yang dari luar. Dan artinya juga ini bisa menjadi wadah sarana untuk ruang diskusi antara orang tua dan anak itu memang cukup intens dalam hal berkomunikasi artinya Bu ya, supaya memang apa yang menjadi permasalahan, kegelisahan, keresahan anak bisa diketahui oleh orang tua paling tidak. Karena kan seringkali untuk pembelajaran makna ini sendiri bagi sebagian anak yang sudah beranjak dewasa atau remaja gitu ya Bu ya, mereka ini kan merasa kegagalan dulu baru nyadarnya gitu ya. Ngerasain dulu ya. Padahal kan orang tua istilahnya sudah memberikan wanti-wanti atau arahan bahwa jangan dilakukan itu, nanti dampaknya seperti ini. Tapi ngerasain dulu bagi mereka baru nyadar, oh iya ternyata orang tua ngasih taunya karena ini. Nah sejauh mana sebenarnya pembelajaran hidup yang dapat diambil bagi usia-usia yang rentan akan pahaman-pahaman tertentu atau kemudian juga ilmu-ilmu yang mungkin bagi mereka itu penting gak penting, padahal memang life must go on, istilahnya hidup terus berjalan begitu. Ya, itu yang saya bilang sering ke mahasiswa, nih yang cewek-cewek nggak perlulah nyobain gimana, aku mau nyobain gimana rasanya patah hati, terus pacaran lalu patah hati, nggak perlu. Lihat kawan nangis, itu aja sudah cukup. Kayak gitu ya kalau patah hati ya, wah sedih, nggak apa-apa sih kalau misalnya bisa tahan kan. Nah itu yang saya bilang, bagaimana sakitnya kaki terberusuk, nggak perlu lah kita ada lubang kita masukkan kaki kan, kemudian oh iya sakit ya, nggak perlu lah. Kita lihat kawan kakinya sakit kalau terberusuk itu ya udah cukup dah itu satu. Tadi yang lanjut dengan bonding tadi, jadi mungkin orang tua juga sebenarnya di rumah bisa memperkuat pembelajaran yang ada di sekolah. Misalnya
ketika memasak saja anak-anak gadis atau anak-anak cowok ini kan juga bisa. Ini kenapa nih wajan kita pakai harus pinggir wajan itu dari kayu ya kan, atau dari bahan yang bukan logam, karena kayu merupakan bukan konduktor yang baik. Jadi bukan dia penghantar panas yang baik, makanya terbuat dari kayu. Nah, jadi kan anak-anak jadi, oh, jadi itu ya manfaatnya belajar IPA kemarin. Gitu kan, kenapa harus pakai lapis, kain? Karena oh iya, karena kain merupakan penghantar panas yang buruk, dia isolator kan. Jadi anak merasakan manfaatnya belajar IPA di sekolah. Ya kan, tidak hanya sekedar menghafal kok isolator adalah, konduktor adalah, contohnya adalah kan. Jadi tapi mereka oh iya ya, kalau begitu kalau mau pegang panci harus lapis kan gitu. Oke, jadi istilahnya mereka ini melihatnya dengan praktek gitu ya, melihatnya secara langsung. Maknanya begitu juga mungkin tuh arahan untuk menyuruh anak sholat, tapi kemudian juga secara utuh dia melihat orang tua yang menyuruh pun juga melakukan hal yang sama. Nah, dengan kondisi seperti itu, sejauh mana sebenarnya peranan antara guru dan juga orang tua ini bisa sama-sama menyatukan visi dan misinya, Bu? Karena kan ada saja kadang perbedaan-perbedaan yang mungkin dirasakan baik dalam hal pendidikan orang tua, tapi ternyata berbeda pada saat di sekolahan begitu. Nah, sejauh mana ini bisa selaras dan seimbang? Syukurnya sekarang saya melihat ya, di sekolah-sekolah itu ada selain paguyuban, ada komite sekolah, ada juga grup-grup WA orang tua. Jadi kelas 7A misalnya dia punya grup sendiri orang tua, dan di situ informasi tentang apa itu kegiatan di sekolah itu disampaikan. Jadi misalnya ini ada ada urunan misalnya 5.000 untuk apa. Jadi kan orang tua tidak sampai loh kok anakku minta duit lebih ya, untuk apa nih gitu kan. Nah, jadi itu satu, jadi adalah komunikasi. Kemudian mungkin orang tua juga perlu bertanya kepada guru, Bu, tadi ini pelajarannya kok nggak paham ya, kenapa ya, ini apa sih maksudnya gitu kan. Ya kalau nggak paham, oke, paling tidak dia kemudian nanya anaknya, tadi belajar apa nak, itu apa maksudnya, kenapa kayak gitu kan. Jadi adalah orang tua mungkin harus lebih aktif ya. Gurunya juga harus lebih aktif mengkomunikasikan kepada siswanya, sehingga siswa peserta didik ini merasakan, oh ternyata orang tuaku juga belajar ya. Jadi dan media-media hari ini pun juga dengan hadirnya platform atau media sosial maupun juga teknologi mungkin bisa lebih dimanfaatkan dan diarahkan untuk hal-hal yang mungkin bisa terkait dengan pembelajaran yang menarik ya Bu ya, terkait dengan audio dan juga visual yang mungkin bisa disaksikan bersama-sama oleh guru dan juga orang tua. Tentunya dengan kondisi seperti itu kita nanti akan melihat seperti apa progres yang dimiliki oleh anak masing-masing. Tapi sejauh ini Bu, adakah kemudian juga semacam formula untuk seorang anak itu bisa memahami terkait dengan perbedaan-perbedaan yang mungkin bisa dirasakan bersama dalam bersosialisasi, dalam bermasyarakat, atau kemudian juga berbeda pendapat untuk bisa saling menyikapi. Apakah memang itu betul-betul hanya menjadi tanggung jawab dan PR guru dan orang tua, lalu sejauh mana secara individualitas mereka untuk membangun itu semua? Apa sih yang mungkin bisa merangsang mereka agar lebih memiliki empati yang kuat, lalu kemudian juga lebih toleran? Ya, saya melihat kurikulum sekarang sudah lebih bagus ya. Ada slot untuk misalnya bimbingan konseling, dan saya lihat isinya juga bagus. Misalnya anak diajar untuk beretika kepada teman sebaya, kepada orang tua. Tuh ada tuh materinya tuh. Jadi di situ memberikan ruang kepada orang anak untuk belajar bahwa apa yang harus dia lakukan kepada orang lain tadi, berempati, dan kemudian guru harus memberikan contoh dan ruang untuk anak melakukan hal itu. Oke, dan artinya ada sinergitas dengan guru, lalu kemudian juga keaktifan dari siswa ataupun mahasiswa-mahasiswi saat ini pun juga dirasa perlu untuk mengetahui apa saja yang menjadi titik
yang dimana membuat mereka gelisah, resah, atau kemudian juga merasa kebingungan dengan sebuah pengetahuan dan juga keilmuan. Nanti kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Sampai kepada segmen 4, kali ini kita mungkin lebih membahas terkait dengan kesimpulan yang sudah kita bahas di segmen 1 dan hingga 3 tadi. Kalau kita tarik ke belakang, artinya dengan pola integrasi keilmuan yang disampaikan oleh guru dan kemudian juga orang tua mungkin terkait dengan pembelajaran ilmu alam dan ilmu agama ini diperlukan ya Bu ya. Terkait dengan pola pendidikan dan pola nilai-nilai yang mungkin harus dimasukkan walaupun ini dengan kalimat-kalimat yang sederhana dan ditambah dengan praktek yang mungkin secara utuh mereka melihat. Tapi sejauh ini kalau boleh kita tarik kesimpulannya seperti apa Bu? Yang mungkin bisa dijadikan sebagai hal konkret yang bisa dilakukan oleh orang tua dan juga para guru. Ya, jadi pada masa sekarang tuh kayaknya kita tidak bisa lagi hanya dengan kata harus dan jangan. Tetapi mereka, anak-anak sekarang, baik di rumah maupun di sekolah, harus dijelaskan mengapa mereka begitu. Dan biasanya mereka akan nanya, emang kenapa? Gitu kan. Nah, itu yang kemudian orang tua dan guru harus berpikir untuk menjelaskannya dengan level kemampuan mereka. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa mereka perlu contoh. Nah, jadi misalnya kenapa harus belajar Asmaul Husna, tadi kan kenapa harus sholat, karena kedepannya itu kan kita tidak selamanya mendampingi mereka. Suatu hari nanti kita yang tua-tua ini akan pergi pulang ke menghadap Allah, mereka akan terus menjalani kehidupan. Nah, itu yang perlu kita persiapkan. Namun tetap kebermaknaan mengapa mereka harus belajar ini, mengapa mereka harus belajar itu yang mungkin harus ditanamkan sehingga mereka paham dan bisa menerima mengapa mereka harus hormat kepada yang tua, mengapa mereka harus sholat, ya kan? Mengapa mereka harus puasa, mengapa mereka harus berbuat baik kepada orang, ya kan? Jadi dan itu saya melihat di kurikulum Merdeka ini diberikan ruang yang sangat luas. Apalagi misalnya dalam P5, program penguatan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu salah satunya adalah mereka harus berpikir kritis, bernalar kritis, sehingga anak-anak kita harus mengajarkan kepada mereka tidak hanya menelan bulat-bulat apa yang sudah diajarkan, tapi mereka harus mencernanya dan kemudian meyakininya. Saya pikir ini sesuai ya dengan ajaran Islam, jadi kita harus tidak hanya mengatakan, tapi kita juga harus membenarkan dengan hati dan melakukannya dengan perbuatan. Ya kan? Itu yang menjadi kunci untuk kita sebagai orang tua yang mungkin PR ini bisa menjadi langkah yang harus tetap diusahakan sampai kapanpun ya Bu ya. Karena dengan kualitas diri, kekurangan, kelebihan orang tua atau guru masing-masing, ini pun juga menjadi langkah yang mungkin harus diusahakan dan diupayakan agar kita semua mendapat generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tentunya juga memiliki pemahaman ilmu agama yang baik. Dan di luar dari itu semua kita berharap bahwa orang tua maupun juga guru ini agar bisa menghindari hal-hal yang mungkin bisa menjerumuskan justru ya Bu ya, terkait dengan kualitas anak itu tadi yang memang harusnya dididik sedemikian rupa. Bahkan dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan hari ini yang beredar, kita harap jangan sampai ada lagi yang terjadi terkait dengan pencabulan atau kemudian juga hal yang mungkin sifatnya kian berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik yang dilakukan oleh orang tua, keluarga sekitar maupun juga oleh guru, sehingga mungkin penjelasan terkait dengan sex education itu juga diperlukan. Sejauh mana mereka untuk membentengi diri mereka terkait dengan orang asing, keluarga, bahkan batasan-batasan itu yang mungkin bisa mereka batasi supaya agar tidak menjadi bumerang bagi mereka di kemudian hari. Untuk langkah
pribadi yang berkualitas pastinya. Terima kasih Ibu Ina Mutmainah, Sama-sama. Masya Allah. Alhamdulillah kita hari ini sudah banyak diskusi dan semoga tayangan hari ini bisa menjadi tuntunan bagi para pemirsa yang dari rumah di luar dari tontonan yang memang sudah setiap hari Anda saksikan dalam berbagai program di Duta TV. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.